Pernah nggak sih kalian coba bikin video pakai AI, hasilnya malah aneh, glitchy, atau bahkan, ya, serem? Kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Hari ini kita bakal bongkar caranya supaya kita bisa berhenti bikin video AI yang gagal dan mulai menciptakan sesuatu yang benar-benar sinematik dan stabil. Oke, pertama-tama ayo kita jujur-jujuran dulu. Saya yakin semua yang pernah coba bikin video AI pasti pernah ngerasain frustrasinya. Kita semua pernah ngalamin ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih video AI kita seringnya jadi aneh begitu? Kenapa hasilnya sering banget jauh dari bayangan kita? Kita udah ngerasa masukin prompt yang sempurna, tapi yang keluar malah mimpi buruk digital. Pasti familiar kan sama horor-horor kayak gini? Tangan yang meleleh, atau tiba-tiba jarinya jadi 6. Spaghetti yang nyampur sama muka orang, atau dua orang lagi pelukan malah nyatu jadi satu makhluk aneh. Belum lagi teks yang tulisannya ngaco, dan gerakan yang kaku banget. Ini masalah yang umum banget. Nah, gimana kalau saya bilang masalahnya itu bukan di AI-nya, tapi di cara kita mikirin AI itu sendiri? Yuk, kita ungkap rahasia utama yang dipakai para pro buat dapetin hasil yang keren banget. Ini dia nih, aha momennya. Kesalahan terbesar kita adalah nganggep AI itu kayak kamera yang tugasnya merekam kenyataan. Padahal seharusnya kita nganggep AI itu sebagai seorang pelukis mimpi. Gini, kamera itu ngerti fisika dan logika. Nah, si pelukis mimpi ini, dia cuma melukis pola visual dan sama sekali nggak peduli sama hukum alam. Jadi, filosofi intinya begini. Anggap aja generator video AI itu kayak pelukis surrealis yang super jago. Dia itu jenius banget buat bikin atmosfer, tekstur, dan pencahayaan yang keren. Tapi, dia itu buta total sama yang namanya fisika, logika, dan anatomi. Dia itu kerjanya ngenalin jutaan pola gambar, bukan ngerti sebab akibat. Terus gimana cara kita nerapin filosofi ini? Gampang kok. Kuncinya cuma ada di 4 aturan simple tapi super ampuh ini. Buat nuntun si pelukis mimpi kita. Ini dia 4 aturan anti gagalnya. Pertama, kita bakal fokus ke atmosfer bukan mekanik. Kedua, saya bakal tunjukin kenapa slow motion itu sahabat terbaik kalian. Ketiga, kita belajar buat menyederhanakan semua interaksi. Dan terakhir, gimana caranya kita ngakalin buat nyembunyiin bagian-bagian yang susah. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari aturan pertama, fokus ke atmosfer. Gini deh mikirnya, AI itu jagonya bikin elemen-elemen yang estetik dan nggak kaku. Kayak kabut, asap, hujan, lampu neon. Kenapa? Soalnya elemen-elemen ini tuh nggak perlu presisi tinggi, jadi hasilnya tetap kelihatan bagus walaupun agak ngaco dikit. Sebaliknya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah minta AI gambar mekanisme rumit, kayak mesin jahit lagi jalan atau orang lagi main gitar. AI sama sekali nggak paham cara kerjanya, dan hasilnya dijamin anjur. Lanjut ke aturan kedua, dan jujur ya, ini tuh cheat code paling penting. Selalu pakai slow motion. Kenapa ini ampuh banget? Pertama, gerakan lambat itu ngasih AI waktu lebih banyak buat ngerender detail dengan benar. Kedua, secara ajaib ini bisa ngalusin gerakan-gerakan yang aneh. Dan ketiga, ini cara instan buat bikin adegan apapun jadi kerasa lebih dramatis dan sinematik. Jadi, jangan ragu-ragu buat nambahin kata ini di setiap prompt kalian. Aturan ketiga, bikin interaksinya sesimpel mungkin. Prinsipnya gampang banget, makin sedikit subjeknya nyentuh barang lain, makin aman hasilnya. Makanya adegan satu orang atau solo shot itu jauh lebih aman. Suruh aja subjeknya masukin tangan ke saku, lihat pemandangan, atau megang benda gede yang simpel kayak botol. Yang harus dihindari, semua interaksi ribet kayak makan, minum, pelukan, atau megang alat kecil kayak gunting. Percaya deh, hal-hal kayak gitu tuh resep jitu buat bikin horor anatomi yang kita bahas tadi. Oke, aturannya udah dapat? Sekarang, ayo kita gabungin semuanya jadi satu cetak biru utama. Sebuah rasio emas buat ngerancang prompt yang sempurna setiap saat. Ini dia formulanya, subjek and aksi yang aman, ditambah lingkungan yang atmosferik, ditambah kamera dan waktu, dan terakhir, gaya visual. Dengan ngikutin struktur ini, prompt yang kalian bikin bakal jauh lebih aman dan efektif. Yuk kita bedah lebih dalam. Buat subjek dan aksi, pilih satu orang lagi jalan atau natap sesuatu, hindari makan atau berantem. Buat lingkungan, pakai lampu neon, kabut, atau hujan. Hindari cermin. Buat kamera dan waktu, kuncinya dikali slow motion atau drone shot, jangan pakai gerakan cepat. Dan buat gaya visual, selalu tambahin kata kunci kayak cinematic atau photorealistic. Oke, teori mulu bosen ya, kita langsung lihat contohnya. Bayangin kalian mau bikin adegan minum kopi. Prompt yang salah, yang hampir pasti gagal, itu kayak gini. Seorang pria minum kopi di kafe, mengangkat cangkir ke mulutnya. Kenapa ini bahaya? Karena ini melibatkan interaksi rumit antara tangan, cangkir, sama mulut. Nah, pakai formula kita, prompt yang benar jadi begini.
Solo shot seorang pria di kafe bernuansa neon, menatap secangkir kopi yang mengepul, pencahayaan sinematik, gerakan lambat, hujan di luar. Kerasakan bedanya? Kita nggak minta aksi, kita minta suasana. Kita coba sekali lagi, contoh yang lebih menantang, adegan menari. Prompt yang salah bakal kayak gini. Seorang breakdancer melakukan headspin cepat dengan jari-jari detail. Wah, ini sih resep bencana visual, jari-jarinya pasti meleleh. Sebaliknya, prompt yang pintar itu kayak gini. Siluet seorang penari melakukan body roll yang lambat dan mengalir. Latar belakang asap, cahaya latar dramatis, gerakan lambat. Di sini kita pinter-pinteran nih, kita sembunyiin bagian yang susah kayak muka dan jari pakai siluet. Dan tentu aja kita andelin kekuatan gerakan lambat yang ngalir. Nah, sekarang giliran kalian. Mari kita rangkum semuanya biar kalian siap buat mulai menciptakan karya sendiri. Ingat-ingat terus analogi ini ya. Perlakukan AI sebagai pelukis surrealis berbakat yang buta fisika. Minta dia buat melukis suasana dan perasaan, bukan merekam aksi teknis yang rumit. Jadi, poin-poin penting yang harus dibawa pulang nih. Kalian itu pelukis mimpi, bukan operator kamera. Minta atmosfer dan perasaan, bukan aksi yang ribet. Gerakan lambat itu senjata rahasia kalian. Dan terakhir, pakai formula rasio emas biar hasilnya konsisten. Dengan semua pengetahuan ini, kuasnya sekarang ada di tangan kalian. Jadi, pertanyaannya adalah, mimpi apa yang akan kalian lukis? Selamat mencoba!